Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita kembali di program University Story, di mana insyaallah Ane bakal ngebahas tentang sudut pandang satu kampus dengan kampus yang lainnya yang ada di Yordania ini, tentunya kampus-kampus yang dijadikan minat oleh mahasiswa Indonesia dengan menempuh pendidikan di kampus tersebut. Alhamdulillah, di hari ini kita telah tiba di episode Kampus Mu'tah University, di mana bisa jujur Ane bilang episode ini adalah episode yang paling ditunggu oleh teman-teman semuanya. Kenapa demikian? Karena Kota Mu'tah atau kuliah di Mu'tah University ini merupakan bisa dibilang sebuah solusi untuk dapat kuliah di Yordania dengan biaya yang sangat murah atau yang dengan biaya yang sangat terjangkau. Nanti kedepannya Ane bakal ngebahas tentang sisi positif dan juga negatif, kemudian juga kelebihan dan kekurangannya belajar di Mu'tah University ini, kemudian bagaimana kelebihan tinggal di kota Mu'tah dan juga apa kekurangan tinggal di kota Mu'tah. Insyaallah Anda bakal mulai dengan kelebihan ataupun sisi positif dari tinggal di kota Mu'tah. Baru nanti kemudian kita bakal melanjutkan di sisi positif kuliah di Mu'tah University. Baru di terakhir kita bakal ngebahas tentang sisi negatifnya. Di sisi positif kuliah di Mu'tah University ini, ini pengen menginfokan lagi bahwasannya mungkin video ini nanti durasinya akan lumayan panjang, mungkin berkisar antara setengah jam atau mungkin bisa lebih. Insya Allah nanti di bawah di kolom deskripsi Insya Allah bakal Ane taruh timing di mana Ane ngebahas tentang poin-poin dari yang Ane bahas. Jadi teman-teman mungkin yang bisa langsung skip atau menuju ke menit yang ingin dicari informasinya bisa langsung cek di deskripsi di bawah. Jadi Mu'tah ini adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Al-Karak, Yordania, di mana Provinsi Karak ini merupakan provinsi yang ada di sebelah selatan Yordania. Jadi teman-teman yang nanti datang ke Yordania, ketika mendengar kata Syabab Al-Janub, itu yang berarti adalah pemuda-pemuda dari wilayah selatan. Yang dimaksud wilayah selatan ini adalah Tofileh, kemudian juga Karak, dan termasuk dalamnya adalah Mu'tah itu sendiri. Sisi positif untuk tinggal di kota Mu'tah. Yang pertama adalah biaya yang cenderung lebih murah daripada dengan kota-kota lainnya di negara Yordania ini. Sering sudah Ane sampaikan, mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton video Ane dari awal atau mungkin sudah subscribe dari lama, itu sudah sering Ane jelaskan bahwasannya untuk kota dengan biaya kehidupan paling murah di Yordania ini adalah kota Mu'tah. Di mana dulu Ane mengambil jenjang pendidikan strata 1 atau S1 di Mu'tah juga, dengan pertimbangan satu di antaranya adalah biaya yang cenderung lebih murah daripada kota-kota yang lainnya. Untuk biaya hidup di Mu'tah University ini akan Ane ulangin lagi ya, karena ini membahas spesial edisi Mu'tah, jadi akan Ane ulangin lagi meskipun pembahasan tentang biaya ini sudah banyak sekali Ane bahas di video-video yang lain, tapi bakal Ane bahas secara lebih singkat dan lebih mengerucut kepada kehidupan di Mu'tah itu sendiri. Kehidupan atau biaya hidup yang akan dikeluarkan oleh mahasiswa selama 1 bulan di Mu'tah University ini berkisar di antara 2,5 sampai dengan 3 juta rupiah per bulannya, tergantung kurs dari rupiah ataupun kurs dari dolar yang naik ataupun turun. Kurs Yordania saat ini adalah untuk mata uang Yordania sendiri itu adalah dinar, dan kurs saat ini di hari video ini teman-teman mungkin lihat atau videonya Ane buat bahwasannya kurs saat ini adalah 23.200 rupiah. Jadi kursnya masih sangat tinggi sekali, sehingga mungkin ya kebutuhannya sekitar mungkin bertambah 500.000 atau mungkin tetap pada angka 3 juta tergantung pengeluaran dari masing-masing mahasiswa nantinya. Jadi intinya adalah pengeluaran di Mu'tah University ini per bulannya, jika kita pukul secara rata mengambil pengalaman Ane pribadi bahwasannya pengeluarannya adalah sekitar 2,5 juta sampai dengan 3 juta.
Kemudian mungkin ada yang bertanya, Bang, itu untuk apa aja pengeluaran 2,5 juta sampai dengan 3 juta itu sendiri? Apakah hanya untuk bayar rumah, ataukah hanya untuk jajan, atau untuk apa aja? Jadi pengalaman aneh selama Anda tinggal di Mu'tah selama kurang lebih 3 tahun itu, uang 2,5 sampai dengan 3 juta yang akan kita keluarkan setiap bulannya ini mencakup yang pertama adalah biaya rumah. Kemudian yang kedua membayar langganan wifi. Kemudian yang ketiga adalah membayar air setiap bulannya, membayar listrik, dan juga uang makan setiap harinya, atau mungkin uang masak kita biasa menyebutnya. Nah, jadi untuk biaya bisa jadi lebih sedikit dari 2,5 juta dan bisa jadi lebih dari 3 juta. Karena masing-masing orang berbeda setiap pengeluarannya. Sekali lagi di sini Ane hanya memukul rata atau sebagian besar dari teman-teman yang sempat Ane wawancarai atau Ane tanyain, Ane mintain pendapatnya dan juga pengalaman Ane pribadi yang 3 tahun tinggal di Mu'tah, maka pengeluaran 2,5 sampai dengan 3 juta ini bisa Ane kategorikan cukup, meskipun tidak bisa foya-foya, tidak bisa tidak lebih tidak sisa uangnya, atau mungkin sisa pun hanya sedikit. Ya, meskipun begitu 2,5 sampai dengan 3 juta ini masih dibilang biaya paling murah untuk hidup di Yordania dengan tingkat kehidupan 1 bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah sisi positif selanjutnya adalah kalau kita ingin menuju ke kampus untuk kuliah, kita bisa memilih dengan jalan kaki, sehingga teman-teman nggak perlu menggunakan transportasi umum, nggak perlu dengan bis maupun dengan coaster dan lain sebagainya. Tapi teman-teman cukup jalan kaki, di mana jalan kaki juga selain lebih sehat, kemudian juga mungkin sekalian berolahraga dan juga menghemat pengeluaran setiap bulannya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang berminat untuk naik bis, itu juga sangat bisa sekali. Ada bis jurusan dari di sekitar rumah mahasiswa menuju ke kampus, yang kurang lebih naik bis itu hanya sekitar 3 menit saja menuju kampus. Jadi benar-benar dekat sekali. Tapi kan yang namanya orang, mungkin orang masing-masing punya hajat tersendiri. Mungkin ada orang yang kurang sehat pada hari itu, sehingga butuh untuk naik bis dan lain sebagainya. Maka untuk naik bis ini sendiri biayanya adalah 25 kiris. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung, tadi di awal Anda menyebutkan bahwasannya mata uang Yordania adalah dinar. Tapi kenapa sekarang menyebutnya 25 kiris? Jadi kiris ini adalah merupakan bagian dari dinar. 1 dinar Yordania itu terdapat 100 kiris. Sehingga 25 kiris adalah 1/4 dinar. Kurang lebih mungkin biaya yang dikeluarkan adalah Rp5.000 untuk naik bis sekali jalan dari lingkungan atau rumah mahasiswa menuju ke kampus Mu'tah University. Itu adalah kelebihan yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah biaya tinggal yang lebih murah daripada kota yang lain. Kemudian menuju ke kampus bisa berjalan kaki. Dan yang ketiga adalah lebih dekat dengan masyarakat lokal. Menurut Ane pribadi, untuk tinggal di Mu'tah, maksudnya selama Ane 3 tahun tinggal di Mu'tah, itu Ane pernah juga main ke wilayah Irbid, pernah juga main ke ibu kota di Amman, pernah juga ke Mafraq, pernah juga ke Aqabah dan lain sebagainya. Namun Anda bisa menyimpulkan bahwasannya di Mu'tah ini, atau teman-teman yang tinggal di Mu'tah ini, memiliki tingkat kedekatan dengan masyarakat lokal yang lebih tinggi daripada teman-teman yang tinggal di kota lainnya. Pun demikian, mungkin ini dia ada positif ada negatifnya. Mungkin di negatifnya mungkin teman-teman berpikir bisa jadi nanti mengancam keselamatan kita, mengancam keamanan kita, sehingga batasan-batasan yang harusnya ada antara masyarakat lokal dengan masyarakat asing hilang begitu saja, malah mengancam atau malah menimbulkan kejahatan-kejahatan baru. Tapi menurut Anda pribadi, dengan adanya keterbukaan dan juga kedekatan antara warga Indonesia, mahasiswa Indonesia dengan masyarakat lokal di Mu'tah, itu menjadi pembelajaran tersendiri yang mahal bagi kita, terlebih lagi tentang bagaimana kita mengetahui, oh gini loh orang Arab tuh bersosialisasi, ternyata begini cara orang Arab berkomunikasi dengan warga asing. Kita juga bisa belajar bahasa Amiyah lebih jauh atau lebih banyak, lebih lebih terlatih juga ketika kita bercakap bahasa Amiyah. Maka banyak sekali manfaat-manfaat yang mungkin akan didapatkan dibanding dengan madarat yang akan kita dapatkan. Ini menurut Ane pribadi, melihat dengan pengalaman yang Ane alami. Kemudian yang selanjutnya adalah di Mu'tah ini bisa dikatakan kota yang kondusif untuk
belajar. Ane tidak mengatakan paling kondusif, tapi menurut Ane di Mu'tah ini merupakan kota yang kondusif untuk belajar. Kenapa Ane mengatakan demikian? Yang pertama, kota Mu'tah itu jauh dengan wilayah ibu kota, sehingga bisa dibayangkan teman-teman yang mungkin di Indonesia tinggal di daerah-daerah, seperti mungkin tinggal di kota madya, atau di kabupaten, atau di kecamatan, itu kehidupannya akan sangat berbeda dengan teman-teman yang tinggal di Jakarta, tinggal di Bekasi, dan lain sebagainya. Dari mulai gaya hidup, kemudian juga lingkungan, itu sangat mempengaruhi semangat atau bagaimana kita menyikapi perkuliahan sehari-hari. Nah, kalau untuk di Mu'tah sendiri ini, yang namanya juga tinggal di daerah, mungkin teman-teman di Yordania ini lebih kasarnya menyebut bahwasannya Mu'tah ini adalah di kampung. Nah, stigma yang kita dapatkan bahwasannya tinggal di kampung ini adalah ya namanya di kampung, jauh dari mall, kemudian meskipun ada mall, di Mu'tah pun ada mall. Kemudian juga ada supermarket juga ada pasar juga ada. Tapi untuk dibandingkan dengan yang ada di ibu kota tentu sangat jauh sekali kondisinya. Ya teman-teman tadi yang seperti yang Anda sebutkan, bahwasanya teman-teman bisa membayangkan ketika di Indonesia bagaimana rasanya tinggal di kota kabupaten, kecamatan, kota madya dibandingkan dengan tinggal di Jakarta. Maka akan sangat beda sekali perbedaannya. Meskipun sama-sama ada mall, sama-sama ada ATM, sama-sama ada, intinya akses-akses yang kita perlukan, kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan selama kita tinggal di Yordania itu semuanya bisa kita dapatkan. Tetapi tentu akan ada perbedaan. Nah, di sini Anda melihat bahwasannya tinggal di daerah ini lebih kondusif. Karena kondisi sekitar lebih tenang, kemudian juga lalu lalang warga yang tidak seramai di ibu kota, itu menjadi nilai positif sendiri bagi Ane untuk memilih belajar di Mu'tah karena adanya ketenangan, jadi memudahkan untuk belajar ketika mungkin menjelang ujian, membaca semakin cepat masuk karena adanya ketenangan tadi. Namun ketika kita di ibu kota, bukan kita tidak bisa mendapatkan ketenangan, namun akan banyak sekali cobaan-cobaan yang akan kita dapati, seperti mungkin pas ingin belajar diajak ke kafe, pas ingin belajar diajak ke mall dan lain sebagainya. Akan banyak sekali rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Meskipun kita juga bisa menghindari dari rintangan tersebut, tapi menurut hemat dan pandangan pribadi, bahwasanya di Mu'tah ini lebih kondusif untuk belajar karena tingkat ketenangan yang lebih tinggi dibanding dengan kota-kota yang lainnya. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah kelebihan yang paling dicari atau paling diminati oleh teman-teman mahasiswa yang nantinya rencana akan melanjutkan studinya di Mu'tah University. Di mana kelebihan yang kelima ini, Mu'tah adalah satu-satunya kota yang menyediakan rumah gratis bagi mahasiswa asing yang dapat menghafal minimal 3 juz, maksimal 30 juz tentunya. Tidak mungkin ada 31 juz. Tapi ketika teman-teman minimal menghafalkan 3 juz, maka di kota Mu'tah ini melalui organisasi masyarakat menyediakan satu rumah gratis, di mana tentu akan ada feedbacknya. Feedbacknya adalah ketika teman-teman mengambil rumah gratis dengan fasilitas yang sangat bisa dikatakan mewah itu tadi, teman-teman akan diberi tugas untuk menjadi imam 5 waktu sholat. Menjadi imam 5 waktu sholat, kemudian juga menyalakan mic menyalakan radio saat azan. Karena sebagai informasi tambahan, di Yordania ini untuk azan sholat itu tidak menggunakan muazin atau tidak menggunakan pengeras suara, namun menggunakan radio yang akan diputar melalui pusat azan yang berlokasi di Masjid Kerajaan di Amman. Fasilitas untuk rumah bagi teman-teman yang mengambil rumah gratis bagi teman-teman yang hafal 3 juz tadi, minimal 3 juz tadi, adalah yang pertama mendapatkan rumah gratis. Di mana di rumah gratis ini juga akan digratiskan biaya air, digratiskan biaya listrik, kemudian sudah ada perlengkapan-perlengkapan yang harusnya ada di rumah seperti kulkas, kemudian kompor, kemudian dispenser, dan lain sebagainya itu sudah disediakan, dan teman-teman tinggal masuk, tidur, istirahat, belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan feedback teman-teman mengimami sholat 5 waktu. Dan juga ya gampangannya kalau istilah kita di Indonesia adalah menjadi marbot masjid. Namun demikian, jangan dikatakan bahwasannya marbot masjid ini adalah pekerjaan yang tidak terpandang. Tetapi kita perlu menimbang bahwasannya
Kita jauh-jauh ke negeri orang, tentu yang kita cari bukanlah gengsi, tapi adalah manfaat dari kita safar itu sendiri, manfaat dari kita berpergian sendiri, manfaat dari kita hijrah itu tadi. Dengan adanya feedback ini tadi, kita dapat manfaatkan, kita dapat memurojaah hafalan kita dapat menambah amalan-amalan kita dengan bermuamalah dengan orang lain, kemudian bersosialisasi dengan orang lain, mengimami masjid, menjadi penanggung jawab di masjid. Itu menjadi pengalaman tersendiri yang mungkin tidak didapatkan oleh mahasiswa Indonesia yang ada di kota-kota lainnya. Sehingga beberapa yang Anda sebutkan ini adalah sisi positif dari belajar atau kuliah di Mu'tah, tinggal di kota Mu'tah, Yordania, yang berada di Provinsi Al-Karak di sebelah selatan Yordania. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang sisi positif kuliah di Mu'tah University. Adapun sisi positif kuliah di Mu'tah University ini adalah yang pertama, Mu'tah merupakan kampus nomor 3 yang dibangun oleh Kerajaan Hashimiyah Yordania, yang merupakan kampus negeri tentunya, kampus ketiga yang dibangun oleh kerajaan, dan juga kampus pertama yang menjadi tujuan orang Indonesia pertama yang kuliah di Yordania. Sehingga senior-senior kita, kakak kelas kita yang sekarang sudah sukses di Indonesia, yang pernah berkuliah di Yordania, rata-rata angkatan-angkatan awal di tahun 80, tahun 90 itu kuliahnya adalah di Mu'tah University, baru kemudian dibuka di Jordan University, baru kemudian terakhir adalah di Yarmouk University. Saat ini di Mu'tah University terdapat kurang lebih 30 orang mahasiswa Indonesia yang terdiri dari mahasiswa dan juga mahasiswi, sehingga pertanyaan ini atau penjelasan ini membantu menjawab pertanyaan teman-teman, khususnya dari teman-teman akhwat yang menanyakan bahwasannya apakah ada kesempatan bagi mahasiswi untuk bisa berkuliah di Yordania. Jawabannya sangat ada, dan saat ini ada kurang lebih 5 orang mahasiswi yang menempuh pendidikan S1 di Mu'tah University mengambil jurusan agama, Fakultas Fikih wa Usul. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya terkait dengan kualitas dosen. Kualitas dosen di sini Anda bisa mengatakan bahwasannya seluruh kampus di Yordania memiliki kualitas dosen yang bisa dikatakan mumtaz. Dari mulai lulusannya, yang dimana lulusannya itu juga tidak hanya lulusan dalam negeri, tetapi juga lulusan luar negeri seperti Madinah, kemudian juga Makkah Al-Mukarramah, kemudian Mesir, Aljazair, Maroko, kemudian juga dari Libya, dan dari negara-negara sekitar yang lainnya. Sehingga kemampuan serta kualitas dosen-dosen tenaga pengajar tidak dapat diragukan lagi, sehingga menjadi nilai plus tersendiri bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliahnya di Yordania atau khususnya di Mu'tah University ini. Kemudian yang selanjutnya adalah lokasi yang strategis. Nah, lokasi yang strategis ini yang Anda maksud di sini adalah lokasi kampus yang dekat dengan tempat tinggal mahasiswa. Sehingga Anda masukkan dalam kategori ini adalah lokasi yang strategis. Meskipun Mu'tah bukan satu-satunya kampus dengan lokasi yang strategis, di mana kampus lain juga memiliki lokasi strategis, seperti Jordan University, kemudian juga Yarmouk University, dan juga Mu'tah University. Ketiga kampus ini memiliki lokasi strategis dengan di mana teman-teman mahasiswa yang kuliah di kota-kota tersebut dapat menuju kampus dengan mudah atau hanya dengan berjalan kaki. Jadi tidak perlu menggunakan bis, meskipun bisnya ada, tapi tidak perlu menggunakan bis karena jalan kaki pun bisa. Jadi lokasi tempat tinggal mahasiswa itu berada di sekitaran kampus, sehingga memudahkan mahasiswa yang memiliki jadwal kuliah pada hari-hari tertentu, karena tidak perlu menggunakan atau mencarter transportasi umum. Kemudian yang selanjutnya adalah kuliah di Mu'tah University ini memiliki tingkat kenyamanan berupa kebersihan yang bisa diandalkan. Kenapa Anda menyampaikan seperti itu? Karena selama Anda kuliah di Mu'tah selama 3 tahun itu, pula Mu'tah University menyabet penghargaan dengan kampus negeri terbersih di Yordania 3 tahun berturut-turut. Bahkan hingga kemarin Anda baca lagi di artikel-artikel bahwasanya Mu'tah sampai saat ini sudah berhasil menyabet 5 tahun berturut-turut penghargaan dengan kategori kampus paling bersih di Yordania. Kenapa Anda menjadikan ini poin
plus atau mungkin bisa menjadikan rujukan atau pertimbangan bagi teman-teman yang ingin menuju ke kuliah di Mu'tah University ini. Kenapa tidak? Karena stereotip atau stigma masyarakat yang tercipta bahwasannya yang namanya tinggal di negara Arab itu bahwasannya orangnya jorok, kemproh-kemproh, kemudian juga kurang bisa menjaga kebersihan. Maka dengan nilai ini atau dengan adanya penghargaan ini mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk memilih kampus melihat dari tingkat kebersihannya. Meskipun ini bukan menjadi patokan paling utama, tapi bisa dijadikan tambahan informasi atau tambahan referensi yang bisa masuk dalam list teman-teman dalam mempertimbangkan atau memilih kampus-kampus yang ingin dituju untuk tempat belajar di Yordania. Kemudian setelah itu kita akan membahas, sebelum kita membahas tentang sisi negatif dari tinggal di Yordania dan kuliah di Mu'tah University, kita akan membahas tentang biaya kuliah di Mu'tah University. Sebenarnya biaya kuliah untuk di Yordania ini sudah banyak sekali Anda sampaikan. Anda juga sudah menyampaikan di materi Jordan University, Anda juga sudah menyampaikan di West University, dan juga di materi-materi video yang lain. Namun di sini Anda pengen mengulang lagi bahwasannya biaya masuk di sini Anda persingkat dengan biaya kurang lebih sekitar 7 sampai dengan 8 juta di semester awal. Apa yang akan didapatkan dari 7 sampai dengan 8 juta di semester awal ini tadi? Yang pertama, teman-teman mahasiswa baru yang nantinya akan masuk di Mu'tah University, dari biaya yang dibayarkan tersebut telah membayar yang pertama adalah uang pangkal kuliah, yang dibayarkan hanya 1 kali di awal pertama kali masuk kuliah, kemudian nanti selanjutnya udah nggak bayar lagi, itu kurang lebih sebesar 1 juta rupiah. Kemudian juga uang semester yang juga sebesar 1 juta rupiah, dan juga 5 mata kuliah di semester awal. Sebagai tambahan bahwasannya mata kuliah ini, jumlah mata kuliah yang diambil akan mempengaruhi cepat atau lambatnya teman-teman dalam menyelesaikan studi di masing-masing jenjang. Dan ini berlaku di semua kampus di Yordania. Jadi tidak hanya berlaku di Mu'tah University, namun juga berlaku di kampus-kampus lain di Yordania. Teman-teman di kampus-kampus lain juga banyak sedikitnya mengambil mata kuliah ini menjadi acuan atau menjadi yang harus dipertimbangkan, karena kuliah di Yordania ini bukan seperti kuliah di Indonesia, di mana di Indonesia telah ditetapkan 1 semester dengan mata kuliah ini, dan ini. Namun di Yordania, di mana 1 semester mahasiswa boleh memilih hanya mengambil 1 mata kuliah, 2 mata kuliah, sampai paling maksimal adalah 6 mata kuliah. Jadi seperti itu kurang lebih. Untuk 1 mata kuliahnya adalah kurang lebih sekitar 1 juta rupiah. Jadi teman-teman bisa mengkalikan, kalau memang ingin mengambil 6 mata kuliah, maka kurang lebih untuk biaya kuliahnya, mata kuliahnya aja sekitar 6 juta rupiah. Jadi silahkan dikalikan masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah lamanya masa kuliah. Berapa lama masa kuliah di jenjang, masing-masing jenjang di Mu'tah University. Untuk di jenjang strata 1 hingga saat ini, masa paling cepat yang lulus kuliah di jenjang strata 1 di Mu'tah University adalah 2 tahun 8 bulan. Itu yang paling cepat hingga saat ini. Adapun yang paling lambat, ketika kita berbicara paling lambat, mungkin relatif ya. Ada juga yang 5 tahun, ada juga yang 6 tahun. Maka hal ini tentu tidak terlepas dari banyak sedikitnya mengambil mata kuliah, kemudian juga apakah dia cepat memahami apa yang disampaikan oleh para dosen. Karena seperti ini. Ketika kita banyak mengambil mata kuliah, belum tentu lulusnya cepat. Karena apa? Kalau banyak mengambil mata kuliah tetapi tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, maka sama saja. Andaikan saya ambil misal teman-teman mengambil 6 mata kuliah, tetapi yang bisa mengikuti hanya 4 mata kuliah. Sehingga 2-nya gagal atau rosib. Maka di semester selanjutnya teman-teman harus mengulang lagi 2 mata kuliah lain. Sehingga semakin lama atau semakin banyak rosibnya akan semakin lama masa lulus itu, masa lulus yang akan diterima oleh teman-teman semuanya. Itu adalah terkait dengan lama masa kuliah. Untuk teman-teman yang menanyakan, kalau misalkan kita pengen lulus cepat, kira-kira kita ngambil berapa mata kuliah? Di Yordania ini 1 semester bukan 6 bulan, tetapi 1 semester kurang lebih sekitar 4 bulan. Sehingga kalau teman-teman ingin kuliah dengan cepat, teman-teman bisa mengambil 6 mata kuliah setiap semesternya ditambah dengan semester pendek atau di musim panas dengan mengambil 4 atau 5 mata kuliah.
Sehingga dengan ini bisa mempercepat teman-teman lulusnya dibarengi dengan kemampuan teman-teman dalam memahami materi-materi yang disampaikan oleh para dosen. Itu adalah poin yang terakhir. Kemudian yang selanjutnya, sisi negatif dari tinggal di tinggal di kota Mu'tah. Sisi negatif dari tinggal di kota Mu'tah ini sebenarnya tidak banyak. Yang pertama adalah mungkin lebih kepada kepribadian masing-masing, di mana tinggal di kota Mu'tah ini menurut beberapa orang sisi negatifnya adalah jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian kota. Kalau ingin main ke ke mall, kemudian kalau ingin menikmati keramaian kota, cukup sulit untuk di Mu'tah ini, karena memang tadi yang Anda sampaikan bahwasannya di Mu'tah ini lebih relatif atau lebih positif untuk digunakan belajar, karena adanya lokasi yang kondusif, yaitu yang lebih tenang dibandingkan dengan Amman, ibu kota Yordania. Itu menurut Anda pribadi, tapi beberapa orang juga melihat seperti Anda pribadi, seperti Anda tidak melihat hal ini adalah kekurangan, tapi banyak sekali yang mengeluhkan seperti itu. Meskipun sebenarnya bisa diakali ketika teman-teman mungkin ingin pergi atau ingin menikmati keramaian kota, mungkin ingin jalan-jalan, suntuk dan bosan, bisa saja dari Mu'tah menuju ke Amman dengan menggunakan bis, membayar 2 dinar, itu bisa sampai di Amman. Silahkan menikmati keramaian kota, silahkan menikmati keindahan ibu kota Yordania. Dan kenapa menurut Anda bukan satu penilaian penting? Karena apa? Karena kita bisa pergi ke Amman 1 minggu sekali, yaitu di hari libur atau weekend, kita bisa menuju ke Amman, sehingga ini bukan menjadi problem yang besar. Namun Anda sampaikan karena banyak juga yang mengeluhkan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah sisi negatif dari tinggal di kota Mu'tah. Sisi negatif yang selanjutnya adalah beberapa perlengkapan yang mungkin sulit untuk ditemui. Kayak misalkan ketika kita, mungkin kalau teman-teman ada yang suka nonton bola, dengan berbagai macam aplikasi seperti beIN Sport, kemudian juga platform yang lainnya, itu mungkin sedikit sulit ditemukan di Mu'tah. Meskipun ada, tapi sedikit sulit dengan harga yang mungkin sedikit lebih tinggi, karena harga dari kota yang sebenarnya lebih murah dibawa ke daerah sehingga menjadi lebih mahal. Itu mungkin hanya 2 itu saja yang menurut Ane sisi negatif dari tinggal di kota Mu'tah. Adapun kuliah di Mu'tah University ini menurut Ane sisi negatifnya hanya ada satu, yaitu adalah kalah tenar dengan kampus paling favorit Jordania, yaitu adalah University of Jordan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin yang dijadikan pertimbangan adalah mana yang paling favorit atau mana yang paling bergengsi, mana yang paling memiliki nilai tertinggi kampus di Jordania, maka bisa mengecek juga video Ane tentang Jordan University yang insya Allah nanti linknya akan Ane taruh di atas ini. Silahkan diklik aja, mungkin bisa menjadi referensi yang lain bagi teman-teman semuanya. Itu tadi mungkin sedikit video pembahasan tentang sisi positif, kemudian juga sisi negatif tinggal di Mu'tah dan juga kuliah di Mu'tah University. Sehingga harapannya semoga video ini dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang mungkin sudah menanyakan ke akun Ane pribadi atau juga ke akun HPMI Yordania tentang referensi kampus yang ingin dituju ketika sudah sampai di Yordania. Buat teman-teman juga silahkan di follow Instagram dari HPMI Yordania, di mana di Instagram HPMI Yordania tersebut insya Allah di setiap harinya akan ada update informasi terbaru terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru ke Yordania. Sehingga ketika nanti pendaftaran sudah dibuka, silahkan teman-teman semuanya mendaftar, melakukan apply. Silahkan mulai dilengkapi syarat-syaratnya. Nanti ketika hari hanya sudah tiba, tinggal melakukan pembayaran dan berangkat ke Yordania untuk kemudian melanjutkan pendidikan di Yordania. Semoga video Ane yang sedikit panjang ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silahkan di-share. Silahkan di-share untuk teman-teman yang membutuhkan informasi kuliah murah di Yordania. Dan ya semoga bisa menjadi pertimbangan
kota Mu'tah dan juga Mu'tah University ini untuk menjadi tujuan belajar di Yordania. Sekian dari Ane, apabila ada salahnya Ane mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.